Ngobar, ngobar, ngopi bareng di Street Darul Fatah TV. Ngobar, ngobar, bersama Cing Topik dan Kang Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara ngopi bareng di STT Darul Fatah TV. Ayo, Masya Allah. kali ini kita berada di daerah mana sih? Kota Tangerang, ya tepatnya di pesantren Amanatul Huda, ya Tajur Jodoh. Mantap sekali. Nah, yang di samping ini belum ditanya dari tadi cuekin pun katanya. Oke, para sahabat Darul Fatah TV, ya ini di samping ini seorang bintang tamu. Wah, saya grogi nih, rahasia saya grogi ya. Bintang tamu yang cantik, pintar, ya. Dia juga tenaga pendidik, dia juga koordinasional. Wah, nyanyi juga suaranya merdu. Dan yang paling penting dan perlu diketahui bahwa beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Amanatul Huda. Kemudian tambah sedikit selegram juga. Wah, iya. Dan memang YouTuber juga sih. Betul. Mengcover lagu-lagu sholawat. Betul. Followernya hampir berapa juta ya? 10 juta. Ada lah pokoknya banyak. Maka dari itu selamat datang. Selamat datang. Apa kita yang datang? Selamat datang. Bingung juga ya. Intinya selamat bergabung atau di channel kami atau di acara STT Ngobar ya, Ngobar waktu ngopi bareng Bu. Seperti inilah keadaannya. Iya. Nah, boleh izin nggak Ibu Mimi kita mau sedikit wawancara? Ya. Siap, Sedikit, siap. apa ya, kasih bincang-bincang santai lah intinya. Pertama Baik. itu mungkin boleh memperkenalkan diri dulu buat teman-teman sahabat Ngobar. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngobar Street Darul Fatah. Saya Mimi Jamila atau biasa disapa Michan. Buat teman-teman yang belum tahu saya bisa cek Instagram di @michan_91. Saat ini kesibukan saya sehari-hari mengurus pesantren, kemudian ibu rumah tangga, kemudian foto busana muslimah, hijab dan lain-lain. Kemudian mengajar juga di pesantren karena basically adalah Al-Quran, jadi saya mengajar tilawatil Quran. Mantap. Kurang lebih itu perkenalan singkat. Saya rasa kalau yang sudah melihat channelnya Bu Mimi ini pasti udah gak aneh ya. Banyak baru tahu channel Bu Mimi ini tadi udah disebutkan apa, tinggal nanti lihat aja. Kemudian ini begini Bu Mimi ya, Yeah. kedatangan kita ini pengen ya sedikit bincang-bincang masalah pesantren Amanatul Huda ini ya. Karena kan kita tahu banyak juga santrinya di sini yang kuliah di Street Darul Fatah, betul. baik mahasiswa maupun mahasiswanya. Kita juga kerjasama juga dengan Iya, pesantren. alhamdulillah. Nah, kita penasaran juga nih di pesantren Amanatul Huda ini seperti apa sih proses pembelajaran, apakah mungkin kurikulumnya atau manajemennya dan lain sebagainya. Bisa dijelaskan nggak buat mungkin pengetahuan atau mungkin ada yang pengen tahu tentang pesantren Amanatul Huda? Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang seluas-luasnya kepada Street Darul Fatah, kepada bapak-bapak sekalian karena sudah mau bekerja sama dan mengarahkan anak didik kami untuk berkuliah di sana. Gitu. Insya Allah di sana jadi orang-orang yang berguna, yang berakhlak mulia dan dididik menjadi orang-orang yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sini tuh pesantrennya memang basically adalah Al-Qur'an, mengutamakan tahfidz dan tilawatil Qur'an. Di sini tidak hanya belajar agama tapi juga ada sekolah formal, betul. Dimulai dari jenjangnya itu sanawiyah, kemudian aliyah. Nah, nanti setelah lulus aliyah, mereka itu wajib mengabdi minimal 1 tahun, gitu. Setelah mengabdi, baru kita perbolehkan untuk kuliah, gitu. Jadi selama 1 tahun, mereka mengamalkan ilmunya yang sudah didapat di pesantren, kemudian ditularkan kepada adik-adiknya untuk belajar mengayom, belajar bermasyarakat, gitu. Pokoknya belajar terampil lah, gitu, selama 1 tahun itu. Kemudian ketika dianggap sudah mumpuni untuk dianggap lebih dewasa lah ya, baru diperbolehkan untuk kuliah gitu. Tadinya saya ada kebijakan
siswa yang lulus aliyah sudah diperbolehkan untuk sekolah, tapi masukan dari ustadz-ustadz yang lain, karena yang dulu-dulu itu ngabdi dulu, jadinya takut ada kecemburuan sosial, maka peraturan itu disamaratakan gitu. Tapi memang Alhamdulillah. rata-rata siswanya itu mondok semua atau memang ada yang pulang Mondok pergi? wajib mukim. Jadi karena kita mengantisipasi jangan sampai ada istilahnya kasarnya virus dari luar ya dibawa masuk ke dalam. Jadi kita benar-benar jaga ketika sudah di dalam ya sudah di dalam gitu. Tidak ada yang keluar masuk dari luar ke dalam gitu. Dan alhamdulillahnya ini tuh dari berbagai daerah Pak gitu. Dan paling jauh tahun ini itu dari Medan. Dari Medan. Tahun sebelumnya itu dari NTT. Paling Luar jauh biasa, dari saya NTT. pikir hanya wilayah kota Tangerang aja atau Iya, wilayah Banten. betul. Saya pikir juga seperti itu. Ternyata Allah Maha Baik. Ternyata Amanatul Huda gaungnya sudah sampai ke berbagai daerah. Dari Riau, dari Jawa, kemudian dari Pandeglang. Wilayah Banten banyak, tapi ternyata Masya Allah banget, ternyata sampai keluar gitu. Ini seluruh Indonesia artinya Amanatul Huda ini dikenal di seluruh Indonesia ya, sampai negeri ya. Betul. Mudah-mudahan doa kita semua ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semakin besar, Amin, semakin amin. mantap, semakin dikenal ya. Ya, amin. Di seluruh penjuru negeri. Memang itu adalah cita-cita almarhum. Amin. Jadi beliau membangun ini memang mengutamakan itu adalah anak-anak yatim dan duafa. Amin. Ingin mengangkat derajat anak-anak yatim dan duafa menjadi penghafal Al-Quran gitu. Jadi tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tapi yang porsinya yang diperbanyak adalah porsi untuk pendidikan agamanya gitu. Dan yang ditanamkan oleh almarhum adalah terutama akhlaknya Betul. gitu. Makanya nih Bu ya, ketika kita mengajar di STT Darul Fatah, lulusan Amanatul Huda, kalau dari segi sikap, akhlaknya, Wah, mantap. alhamdulillah kita rasakan sebagai dosen di sana maupun teman-teman dosen biar baik-baik Insya Allah, semua. alhamdulillah. Semua. Makanya ini saya bingung. Jadi Amanatul Huda diajarin apa yang bisa sampai mereka itu Tunduk, nurut, ya, gitu. karena memang yang diutamakan di sini adalah akhlak. Jadi bagaimanapun, dimanapun mereka berada, harus tetap menjaga tata krama, menjaga itu dari situ akan terlihat secara tidak langsung mereka sedang menjaga alma mater Amanatul Huda. Gitu. Ya tentunya kita doakanlah Amanatul Huda semakin berkembang, Amin, semakin amin. banyak santrinya. Tentunya tujuan dari Amanatul Huda kan kita tahu ya, banyak santri atau santriwatinya yang notabene katakanlah dari segi ekonominya kurang gitu, Ya, Bu, betul. bahkan anak yatim, duafa dan sebagainya itu luar biasa, bahkan dari pungut bayaran. Iya, gitu ya. betul. Itu yang menjadi ciri khas dan keunikan pesantren kami adalah kami tidak memungut biaya sepeser pun. Adapun infak ataupun sedekah itu tergantung dari keikhlasan orang-orang yang ingin masuk ke sini. Banyak yang tanya, apa sih syaratnya masuk Amanatul Huda gitu, kok bisa banyak santrinya? Syaratnya cuma satu, niat dan sungguh-sungguh. Wah, mantap. Berarti dua ya? Luar Cuma biasa, sungguh-sungguh Pak. aja. Iya. Bu Ustazah nih, Bu Ustazah ini ya saya biar lebih sopan gitu. Kira-kira nih ya, Kelihatan nggak sopan memang. ini kendala nih ya. Ibu ini disediakan seorang wanita muda gitu ya. Gitu ya. Kendalanya ketika memimpin pesantren ini apa nih? Sebesar inilah ya, sudah maju lah. Kendalanya itu karena saya punya anak dan saya bisa dibilang single fighter, saya agak sulit membagi waktu antara untuk saya, untuk anak saya, untuk pesantren, untuk pekerjaan saya gitu. Tapi sebisa mungkin saya menunaikan apa yang menjadi kewajiban saya dulu. Amin. Ya, gitu. Jadi misal saya mau pergi, mau kerja atau ya pokoknya intinya mau keluar lah ya, mau kerja, itu sebisa mungkin saya menunaikan kewajiban saya sebagai ibu. Jadi saya urusin anak saya dulu, saya saya kelola dulu pesantren, saya pesan-pesan ke pengurusnya, baru saya pergi. Jadi saya pergi tuh tidak lenggang kangkung, tapi meninggalkan bekal gitu. Atau saya pergi berhari-hari, misal kayak mau MTQ atau job di luar kota, saya pasti kasih bekal dulu untuk pesantren gitu. Jangan sampai nanti ternyata mereka kehabisan ongkos, kehabisan uang belanja gitu. Jadi saya tunaikan kewajiban saya, baru saya pergi untuk kerja gitu. Wah ini kan ada ya. Seorang wanita yang memang luar biasa, benar-benar luar biasa ya.
Kita ini laki-laki belum tentu bisa seperti ini ya. Masya Makanya ini Allah. buat pembelajaran juga buat kita nih, buat para sahabat Sidarupa TV ya, sahabat ngobar, ini motivasi buat kita ya. Bagaimana seorang wanita cantik, wanita muda Masya Allah. yang sibuk ya dengan aktivitasnya, dia juga seorang kori ya, Tapi bisa tapi menyenangkan. bisa gitu ya kan, memimpin salah satu pesantren besar gitu ya, Masya Allah. di mana Wajibannya ada tugas masih formalnya. Mm-mm. Ini saya benar-benar TOP BGT gitu. Sebenarnya kendala lain ada gitu. Kayak misalnya ini kan pesantren gratis ya Pak ya. Jadi yang menjadi kendala itu pastinya adalah dana operasional, betul. Itu sangat menjadi kendala karena kan kita harus menggaji ustadz, menggaji guru gitu. Makanya kalau misalnya ada donatur atau misal pejabat yang tanya, Assalamualaikum Ibu, apa kira-kira yang dibutuhkan? Saya udah nggak malu-malu lagi, pasti saya bilang saya butuh dana operasional. Saya bilang gitu. Karena untuk beras, untuk sayur, sandang pangan insya Allah sudah tercukupi gitu. Amin. Saya bilang oh, beras saya masih banyak Pak gitu. Kalau bisa saya butuh dana karena harus menggaji guru, menggaji ustadz gitu. Karena kan mereka kesini ngajar pakai tenaga, mereka sudah menyisihkan waktu mereka gitu. Jadi meskipun itu nggak besar, tapi paling tidak kami di sini sudah berusaha untuk mensejahterakan para guru dan ustadz yang mengajar. Kemarin ini nanti kita di acara ngobar ngobrol ST itu dalam patah pipi Mantap. Ada juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobar, ngobar, ngopi bareng di Masjid Darul Fatah TV. Ngobar, ngobar, bersama Cing Topik dan Kang Ade.